Ngapain sih mondok? Nggak mungkin jadi kiai dan ustadz juga. Jadi dokter yang santri, jadi santri yang dokter. Kamu santri tapi pengen jadi pramugara. Emang masih nyambung itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di segmen Ngobras, ngobrol bareng Santri Asyarifi. Nah, Ngobras kali ini saya kemas dalam bentuk yang lebih santai lagi. Kalau di episode-episode sebelumnya itu modelnya podcast yang santai juga, cuma agak serius gitu kan. Dan narasumbernya hanya satu orang. Dan ini Ngobras kali ini narasumbernya itu random. Jadi istilahnya memang benar-benar ngobrol ini. Menyapa santri lah. FYI ini bukan settingan ya, ini ngobrol apa adanya. Dan santri yang saya pilih ini adalah santri random. Pokoknya sak ketemu nih saya gitu. Oke, ikut. Baik, sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Asyarifi Satu Putra. Ini saya sedang bersama salah satu seorang santri. Langsung saya tanya saja ya, bagaimana pendapat dia tentang statement orang-orang yang bilang ngapain sih mondok, nggak mungkin jadi kiai dan ustadz juga gitu. Oke, namamu siapa? Alamatnya mana? Nama saya Nur Ilmi, Kalimantan Utara. Nur Ilmi dari Kalimantan Utara. Mungkin FYP-nya masuk ke FYP-nya orang-orang Kalimantan Utara. Jangan lupa komen ya. Atau nyampe mana ini video ini. Oke Ilmi, bagaimana seandainya ada orang yang bilang ke kamu, ngapain sih mondok jauh-jauh dari Kalimantan Utara lagi ke Jawa Timur, ke Lumajang, tepatnya Panenwangi, Indonesia paling selatan mungkin, yang bilang ngapain sih jauh-jauh mondok, toh nggak akan jadi kiai dan nggak jadi ustadz juga. Gimana kamu menanggapi kalau ada orang yang tanya seperti itu? Ya mungkin benar, saya nggak bisa jadi kiai, nggak bisa jadi ustadz. Tapi setidaknya dengan mondok, saya bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, ilmu, dan barokahnya guru. Ya, terus? Dan hidup di pondok itu, saya bisa belajar hidup disiplin dan hidup teratur. Oh gitu. Emang cita-cita kamu jadi apa sih? Tentara. Wah, jadi tentara. Kira-kira apa korelasi atau hubungannya mondok dengan jadi tentara? Bukannya sia-sia gitu ya? Karena di pondok kan ngaji, belajar kitab, terus tiba-tiba ujuk-ujuk kamu jadi tentara. Gimana itu? Apa nggak nyambung kira-kira? Gimana kamu menanggapinya? Ya seperti yang saya katakan tadi, dengan mondok saya bisa belajar hidup disiplin dan hidup teratur. Wah, ini keren sih jawabannya. Makasih ya jawabannya ya. Baik, selanjutnya saya akan nanya-nanya ke santri yang lain. Kira-kira pendapat mereka itu seperti apa? Oke lah, ini ada santri. Nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alamatnya dari mana? Bilal dari Sragen. Bila dari Sragen. Terus ini? Davi dari Ngawi. Davi dari Ngawi. Mungkin ada yang dari Sragen, dari Ngawi. Silakan komen. Ya, ini saya mau nanya ya. Dengan Bilal ya. Bagaimana seandainya ada orang, misal tetanggamu atau temanmu atau saudara-saudara yang bilang jauh-jauh mondok di Pandanwangi lagi, di Jawa Timur lagi, dari Sragen. Toh nggak bakal jadi kiai atau ustadz juga. Tanggapan kamu bagaimana? Nggak apa-apa sih Gus kalau tidak menjadi kiai atau ustadz. Yang penting kita kan udah berusaha mondok menuntut ilmu yang bermanfaat. Kita kan di pondok belum tahu manfaatnya ilmu. Kita akan tahu manfaatnya ilmu nanti pas kita sudah keluar dari pondok pesantren ini. Kalau kita masih di pondok ini, kita belum merasakan seberapa pentingnya ilmu di pondok pesantren. Kita tidak akan sia-sia mondok jauh-jauh dari Sragen ke sini. Di sini kita diajari ilmu agama dan yang lain-lain sebagainya. Wah gitu ya. Jadi kalau kamu ada yang nanya, kamu jawabnya begitu. Masya Allah, keren sih. Terus cita-cita kamu emang jadi apa? Jadi fotografer Gus. Cita-citanya jadi fotografer. Santri punya cita-cita jadi fotografer. Lalu gimana letak korelasinya? Letak nyambungnya itu dari mana? Kamu santri belajar kitab gitu, tapi cita-citamu pengen jadi fotografer. Emang nyambung nggak sih?
nyambung. Karena di sini saya alhamdulillah bisa terpilih menjadi tim media Pondok Pesantren Al-Syarifi, dan di sini saya mengembangkan bakat saya menjadi seorang fotografer. Oke, keren-keren. Jadi kamu cita-citanya jadi fotografer dan kebetulan kamu di sini salah satu tim dari Asyarifi Media gitu. Oke, selanjutnya saya nanya ke ini mas-mas yang pakai kaos buaya. Oke, namanya siapa tadi? Davi. Oke, Davi dari Ngawi ya. Ya, sama sih pertanyaannya. Bagaimana seandainya ada orang yang bilang sama kamu, mondok jauh-jauh dari Ngawi ke Pandanwangi, ke Asyarifi, terus nggak bakalan jadi kiai, jadi ustadz juga gitu. Gimana tanggapan kamu? Ya walaupun kita di pondok tidak akan jadi ustadz atau kiai, kita di sini untuk menuntut ilmu dan banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari pondok yang bisa kita terapkan di kehidupan masyarakat kemudian nanti. Oke, keren jawabannya, keren juga. Semuanya keren. Terus cita-cita kamu jadi apa emang? Cita-cita saya menjadi dokter. Jadi dokter. Wah, ada yang jadi tentara tadi, ini jadi fotografer dan ini cita-citanya jadi dokter. Terus korelasinya santri dan dokter itu gimana? Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Letak nyambungnya di mana? Nyambung karena kalau anak sekolah SMA di luar itu kalau masuk dokter atau menjadi dokter itu sudah biasa. Kalau santri atau pondokan itu menjadi dokter bisa mengkombinasikan ilmu agama dengan ilmu sains. Akan lebih keren sekali jika ada dokter yang hafal Quran dan bisa baca kitab. Jadi dokter yang santri, jadi santri yang dokter. Jadi santri yang dokter, jadi dokter yang santri. Wah, keren sih. Makasih ya jawabannya. Semoga cita-cita kalian berhasil, kemudian diridhoi oleh Allah. Ya, selanjutnya saya akan nanya-nanya ke santri lagi. Yuk. Ya, bisa minta waktunya sebentar? Kita ngobrol di situ. Ya. Nah, ini target selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama kamu siapa? Alamatnya mana? Nama saya Muhammad Zaki, asal Sulawesi Tenggara. Zaki, Sulawesi Tenggara. Mungkin ada yang dari Sulawesi Tenggara bisa komen. Ya, ini saya mau nanya sama kamu, bagaimana tanggapan kamu tentang statement orang-orang yang sering bilang mondok jauh-jauh nggak bakalan jadi kiai atau ustadz juga gitu. Jadi kalau ada orang yang nanya sama kamu atau bilang sama kamu jauh-jauh dari Sulawesi ke Pandanwangi, ke Lumajang, ke Asyarifi ini, ngapain sih gitu? Emang bakalan jadi kiai atau jadi ustadz gitu? Gimana tanggapan kamu? Mondok itu nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi ustadz ketika sudah lulus. Tergantung dari tujuan personalnya sih Gus. Kalau saya pribadi niku yang penting bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak harus jadi kiai karena tujuan mondok itu sebenarnya bukan untuk jadi kiai gitu. Biar kita bermanfaat bagi orang lain. Keren sih. Oke, cita-cita kamu pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi pramugara Gus sebenarnya. Cita-citanya pengen jadi pramugara. Oke, sekarang saya tanya korelasinya atau hubungannya. Kamu santri tapi pengen jadi pramugara. Emang masih nyambung itu? Gimana letak korelasinya di mana? Kalau menurut saya sih nyambung saja Gus, karena ketika saya jadi pramugara kan saya juga membantu musafir nggak Gus, yang lagi safar gitu, yang lagi perjalanan jauh seperti itu. Terus juga kan di pondok ada latihan hitobah Gus, kemudian juga murad terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sangat-sangat membantu saya dalam hal komunikasi, dan juga karena saya di pondok juga termasuk dari Asyarifi Tim Media, jadi saya juga bisa mengakses internet dan juga sering menghadapi banyak wali santri dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itu kan balance Gus ketika jadi pramugara, karena kan bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda, suku, bahkan dari negara yang berbeda, seperti itu Gus. Wah, keren sih. Oh iya ya, kita di pondok ini kan diajarin public speaking ya. Ada latihan hitobah tiap seminggu sekali. Terus kemudian di diniyah itu juga ada murad ya kan ya. Dan secara tidak langsung kita itu diajarin bagaimana cara menghadapi orang lain gitu. Terus
bagaimana memunculkan kepercayaan diri gitu. Oke Zaki, terima kasih waktunya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Kira-kira di episode selanjutnya saya harus nanya apa lagi kepada para santri. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, follow semua akun media sosial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.